Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta dapat pertanyaan begini. Lucifer dan Abaddon itu malaikat baik apa jahat? Saudara-saudara ya, Alkitab itu sebenarnya hanya mengenal dua nama malaikat, yaitu Michael atau Mikael ya, dan Gabriel. Gabriel ini yang datengin Maria itu ya, datengin Maria memberitakan tentang kelahiran Yesus. Lalu Mikael itu penghulu malaikat, memang disebut penghulu malaikat ya. Maka terjadilah peperangan antara Mikael bersama-sama dengan malaikat-malaikat lainnya di dalam Wahyu 12 itu ya. Wahyu 12 ayat berapa itu ya? Mungkin ayat 6-7 begitu ya. Jadi Mikael itu penghulu malaikat ya, itu sering disebut malaikat Tuhan, M-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Penghulu malaikat atau malaikat Tuhan ini punya hak ya, dia mengatasnamakan Allah ya. Itu malaikat Tuhan ya, yang M-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Nah, lalu Lucifer sama Abaddon atau Apoleon ya. Lucifer itu muncul di dalam Yesaya 14 ayat 12. Bintang timur itu the shining star kalau dalam bahasa Inggris, tapi kalau terjemahan King James Version itu disebut Lucifer ya. Bintang timur itu disebut Lucifer. Itu sama saja dengan Wahyu 12 ayat 4 ya. Ayat 3-4 itu ada naga besar ya, naga besar merah padam. Lalu ayat 4 yang ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang. Itulah Lucifer. Nanti di ayat 9 Wahyu 12 ayat 9 disebut iblis atau Satan. Jadi Lucifer itu iblis, Lucifer itu Satan. Pertanyaannya, Lucifer itu malaikat baik atau tidak? Ya gampang jawabnya. Iblis kok baik? Satan kok baik? Ya iblis ya jahat. Ya, segala kejahatan itu asalnya dari si iblis itu. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, jadi very clear bahwa iblis atau Satan itu adalah malaikat jahat. Bahwa dia mantan malaikat, yes. Ya, iblis itu mantan malaikat, anak buahnya. Setan itu juga mantan malaikat. Jadi ada iblis, ada setan, ada roh-roh jahat lainnya. Makanya semua setan tahu bahwa di surga itu Allah itu satu-satunya ya Yesus. Maka ketika di Gerasa, di Gadara itu para setan itu gemetaran ketemu sama Yesus. Yesus, emangnya engkau akan menghukum kami sebelum waktunya, kata setan. Para setan tahu Allah itu di surga satu-satunya Yesus. Yakobus 2 ayat 19, setan pun percaya Allah itu satu. Ya, iblis juga percaya Allah itu satu. Ya, makanya di dalam Matius 4 ayat 9, jika engkau anak Allah, ya, ayat berapa itu sebelumnya ya? Matius pasal 4 ketika dicobai di padang gurun, iblis berkata, jika engkau anak Allah. Berapa kali iblis berkata seperti itu ya? Lalu Yesus bilang, sembahlah Tuhan Allah, hanya kepadanya engkau berbakti. Tuhan Allah itu maksudnya Yesus sendiri. Iblis itu tahu ya, sebelum turun ke bumi, Yesus itu adalah Allah di surga. Satu-satunya Allah di surga. Iblis tahu, setan tahu, pendeta nggak tahu, Romo nggak tahu, Mukalab nggak tahu. Romo nggak tahu bahwa sebelum turun ke bumi Yesus itu satu-satunya Allah di surga. Romo nggak tahu. Romo penyembah Tritunggal, pendeta penyembah Allah segitiga nggak tahu kalau sebelum turun ke bumi, sebelum menjadi manusia, Yesus adalah Allah di surga itu. Nggak tahu. Mukalab nggak tahu, Romo nggak tahu, pendeta nggak tahu. Lalu banyak Romo yang menyembah Lucifer sebagai malaikat kudus. Fakta apa fakta? Fakta, Pak, ya. Banyak para Romo ya, para pendeta yang menyembah Lucifer sebagai malaikat kudus, karena Lucifer itu bintang timur ya.
Ya, mentang-mentang dia bintang timur, bahasa Inggrisnya menurut terjemahan King James Version adalah Lucifer, sedangkan menurut British Basic English itu The Shining Star, yaitu bintang timur yang cemerlang, ya. Ya. Itu adalah iblis. Lalu banyak yang menyembah Lucifer, ya. Lucifer dipersonifikasikan sebagai bapa. Bapa itulah Lucifer yang disembah oleh para penganut Tritunggal maupun penganut Allah segitiga. Ya. Karena pada awalnya malaikat kudus itu adalah Lucifer. Ya. Ya, itulah Bapa. Jadi maka Yesus berkata, Bapamu adalah Lucifer, Bapamu adalah iblis itu. Anda yang menyembah Lucifer, faktanya Anda penyembah Bapa Lucifer, Bapa iblis di dalam Yohanes 8 ayat 44. Fakta apa fakta? Fakta. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Abaddon, Apollyon, ya? Di dalam Wahyu 9 ayat, kalau tidak salah ayat 7, ya, itu mengatakan bahwa rajanya atau pemimpinnya itu, coba saya lihat ya, Wahyu 9 ayat 7. Saya takut salah ya. Wahyu sebentar ya. Wahyu 9 ayat 7 kalau tidak salah. Oh bukan. Ayat berapa ya? Yang Abaddon, Apollyon, sebentar ya. Wahyu 9 ternyata ayat 11. Sorry. Wahyu 9 ayat 11, di situ ada Abaddon, itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Apollyon. Itu malaikat jurang maut. Lalu Anda bertanya, Pak, malaikat jurang maut ini malaikat baik atau tidak baik? Astagfirullah, namanya saja jurang maut. Jurang maut itu the bottomless pit, pintu menuju alam maut. Malaikat penjaganya namanya Apollyon, namanya Abaddon. Mosok penjaga alam maut malaikat baik? Mbok mikir coba, ya. Namanya jurang maut itu adalah pintu gerbang menuju alam maut. Bahasa Inggrisnya the bottomless pit, jurang yang tak berdasar, ya. Jurang maut. Itu iblis dirantai dulu di dalam Wahyu 20 ayat Wahyu 20 ayat berapa ya? Ya, saat penghakiman itu ya. Ya, Wahyu 20 ayat 1 ya, mungkin ya. 1 atau 2 itu. Ya, lalu iblis itu dirantai di jurang maut. Jurang maut itu pintu gerbang menuju alam maut. Alam maut itu miliknya iblis. Alam maut dan kerajaan maut. Jadi alam maut itu ada 3 bagian. Pintu gerbangnya turun ke bawah disebut jurang maut, the bottomless pit. Kemudian masuknya lorong-lorong itu disebut alam maut atau the dead, ya toh. Tapi D-nya pakai huruf kecil, the dead tunnel. Lalu masuk ke dalam lagi kerajaan maut, itu disebut the dead juga tapi D huruf besar, ya. Sering disebut hell juga, neraka juga, ya, go to hell, itu ke situ ya. Para pendeta, para romo, pendeta penyembah Allah segitiga, ya, para romo-romo penyembah Allah Tritunggal, ya, tempatmu nanti di the dead, ya, the dead yang kerajaan maut. Di situ ada Bapa, di situ. Bapamu ya Lucifer itu. Kalau Bapamu itu tidak ada di surga nggak ada Bapa. Di surga hanya ada Yesus. Tetapi di dalam kerajaan maut atau the dead atau the hell itu ada Bapa. Ada Bapa di situ. Makanya semua pendeta, semua romo ketika nanti mati pulang ke rumah Bapa, kamu pulangnya ke situ. Ke kerajaan maut, karena Anda kan pengajar, para guru, para pengajar, para pendeta, para romo, penyembah Allah Tritunggal, penyembah Allah segitiga, ya, kamu dituntut tanggung jawab lebih besar, ya, karena kamu membuat penyesatan kepada umat. Tempatmu di kerajaan maut, di situ ada Bapamu itu. Jangan cari Bapa di surga, nggak ada. Di surga nggak ada Bapa, ya. Jadi nanti kamu masuk ke dalam jurang maut, di situ ada malaikat, ya, namanya Abaddon, Apollyon di dalam Wahyu 9 ayat 11. Nanti dia akan berkata, "Halo Pak Pendeta, halo Romo, selamat datang di rumah Bapa." Nah, di situ tuh, ya,
selamat datang di rumah Bapa, itu Apoleon sama ya Apoleon namanya ya, malaikat jurang maut, malaikat yang menguasai jurang maut. Jurang maut itu kan tempat jahat ya. Terus akan ketemu Lucifer di sana, yaitu di kerajaan maut. Lucifer adalah bapamu itu ya. Yesus berkata, iblislah yang jadi bapamu, Luciferlah yang jadi bapamu. Lucifer ada di Yesaya 14 ayat 12 ya. Itu link atau equal dengan Wahyu 12 ayat 9, disebut iblis, disebut Satan. Lucifer adalah naga merah padam yang besar di dalam Wahyu 12 ayat 1 ayat 2 ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi pertanyaan yang mengatakan bahwa Abaddon atau Lucifer dan Abaddon itu malaikat baik atau jahat ya, jelas malaikat jahat ya. Lucifer itu iblis, sedangkan Abaddon, Apoleon adalah yang penjaga dari pintu gerbang alam maut yang disebut jurang maut ya. Selamat datang para pendeta, selamat datang para penyembah segitiga dan Tritunggal dan 3T. Selamat datang penyembah segitiga dan 3T ke rumah Bapa di kerajaan maut ya. Nanti akan ketemu malaikat Abaddon, Apoleon. Nanti judulnya diperpendek ya, dipersingkat ya. Nanti CO yang lakukan itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.